Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro dari tahun 1785 sampai 1855. Karangan Peter Carey. Pendidikan dan minat akan sastra. Begitulah, sebelumnya tadi adalah, maksudnya sesi sebelumnya, beberapa kawan dan penasihat dan hubungan Pangeran Diponegoro dengan para pelaku kejahatan selama masa muda dan awal masa dewasanya di Tegalrejo. Sekarang bagaimana dengan pendidikan sang pangeran? Dibandingkan dengan perkembangan sebagian besar anak-anak bangsawan Ningrat Keraton Jawa pada masa itu, perkembangan intelektual Diponegoro di Tegalrejo tergolong tidak biasa. Pendidikan para Ningrat Jawa pada masa itu umumnya berlangsung secara informal, di mana ulama keluarga datang ke rumah dan mengajarkan doa-doa berbahasa Arab dan tafsir Quran. Dari keterangan mantan penerjemah resmi Keraton Solo pada tahun 1824, J. W. Winter, menjabat antara tahun 1806 sampai 1820, diketahui bahwa pendidikan kaum elit istana dilakukan sambil lalu saja, tanpa pendampingan oleh guru reguler yang efektif. Jika ada guru, itu baik. Kalau tidak ada guru, bisa kosong sama sekali. Maka, pendidikan yang diterima Diponegoro jauh lebih intensif, tidak sekedar dilakukan sambil lalu, sesuai arahan nenek buyutnya. Pendidikan yang diterima Diponegoro lebih memberi perhatian pada gaya pesantren formal atau sekolah agama berasrama dengan cara menetap di pesantren ternama seperti Melangi, Kiai Guru Taptojani, dan mendatangi ulama di Tegalrejo untuk belajar Al-Quran dan hadis atau sabda Nabi Muhammad SAW. Model pendidikan macam itulah yang kemudian juga diterapkan Pangeran Diponegoro bagi anak-anaknya sendiri. Setidaknya ada 4 putra Pangeran Diponegoro yang lahir di Tegalrejo dan di Pengasingan memperoleh pendidikan pesantren dan menjadi para muslim yang taat. Dari sumber-sumber Jawa dapat diperoleh gambaran tentang ragam teks bacaan selama pangeran belajar di Tegalrejo. Di antara karya-karya Islam yang jadi favoritnya adalah Kitab Tuhfah, berisi ajaran Sufisme tentang 7 tahap eksistensi yang sangat laku di kalangan orang Jawa dalam perenungan tentang Tuhan atau Gusti, dunia, dan tempat manusia di dalamnya. Pangeran juga akrab dengan traktat-traktat tentang teologi mistik Islam seperti usul dan tasawuf, dan juga syair-syair mistik Jawa seperti suluk, sejarah para nabi atau serat Anbiya, dan tafsir Quran ikut menjadi bagian dari kurikulum sastranya. Begitu pula karya-karya didaktik filsafat politik Islam seperti Sirat As-Salatin dan Taj As-Salatin. Bidang lain yang juga mendapat perhatian khusus Diponegoro tampaknya adalah hukum Islam, takrib, lubab al-fiqih, muharrar, dan takarrub atau suatu komentar tentang takrib, yang semua itu dikenal Diponegoro. Dan ia di kemudian hari mengatakan dengan bangga koleksi buku-buku hukum Islam Jawanya
yang disimpan oleh seorang temannya di Yogyakarta selama Perang Jawa. Kenyataan itulah yang dapat menjelaskan kenapa Diponegoro kemudian sangat kritis terhadap reformasi hukum tahun 1812 yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris tahun 1811 sampai 1816 yang memangkas kewenangan Pengadilan Agama Jawa atau Surambi. Karya-karya tentang hukum Islam, teologi mistik, tata bahasa, dan tafsir Quran tampaknya telah digunakan secara umum dalam pengajaran dalam pesantren-pesantren Jawa masa itu. Sehingga minat khusus Diponegoro dalam karya-karya tentang hukum Islam barangkali tidak terlalu istimewa dalam konteks pendidikan pesantren pada masa itu. Di samping teks-teks Islam Jawa ini, sumber-sumber Jawa menyebutkan bahwa Diponegoro juga mempelajari atau setidaknya pernah dibacakan kepadanya karya-karya yang lebih bersifat moral dan dasar-dasar sastra Jawa yang meliputi kisah-kisah tentang kerajaan dan ketatanegaraan yang diadopsi dari karya-karya klasik Arab dan Persia, seperti misalnya Fatah al-Muluk atau Kemenangan Para Raja, Hakik al-Modin, dan Nasihat al-Muluk atau pelajaran-pelajaran moral bagi para raja, serta juga kisah-kisah Jawa modern yang diambil dari kisah-kisah klasik seperti Serat Rama, Boma Kawiya, Arjuna Wijaya, dan Arjuna Wiwaha. Teks lain yang juga diperkenalkan kepada Diponegoro adalah Joyo Lengkoro Wulang yang salinannya pernah ditemukan di markas besar di Selarong pada Oktober tahun 1825. Naskah itu menjelaskan aspek-aspek kenegarawanan dalam bentuk kisah seorang pangeran muda yang berkelana atau lelono ke seluruh Jawa dan berjumpa dengan banyak guru-guru sekuler, guru agama, dan guru mistik. Ini adalah teks yang punya daya tarik universal di antara elit keraton yang menjadi lambang cita-cita pendidikan ideal bagi para kesatria muda. Diponegoro memberikan ekspresi praktisnya dengan berziarah ke pantai selatan pada sekitar tahun 1805. Pangeran juga akrab dengan kisah-kisah lakon wayang Jawa dan dalam autobiografinya membuat sejumlah perumpamaan atas tokoh-tokoh dari dunia pewayangan ini. Seluruh salinan serial dari Wayang Purwa hingga Baratayuda atau Perang Saudara Besar dibuatkan baginya di pengasingan untuk mendidik para putranya. Ia juga menerima salinan dari Serat Gondokusumo atau Angling Dria, Asmoro Supi, sebuah roman serial cerita menak, Serat Anggreni, sebuah episode serial cerita Panji, serta Serat Manikmoyo, kosmogoni tentang mitos-mitos pertanian dan tradisi wayang. Akhirnya, ia juga meminta salinan kisah epik Islam yang termasyur, Menak Amir Hamzah, suatu kisah yang diromantisir tentang kehidupan paman Nabi, tetapi permintaan ini ditolak oleh Belanda dengan pertimbangan terlalu mahal tanda kutip. Padahal pertimbangan sebenarnya adalah karena isinya yang Islami. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya akan membahas watak, intelektualitas, dan relasi Diponegoro dengan orang Eropa.